Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, jumpa dengan Om Tris CMKM. Teman-teman semua seniman pada dasarnya pengen menjadi seniman terkenal. Kalau sudah terkenal akhirnya menjadi public figure. Tentunya kalau menjadi public figure tentu menyenangkan ya, banyak penggemarnya, tetapi kemerdekaannya menjadi berkurang. Tentu saja kelebihan lagi ya tentunya duitnya banyak ya, banyak yang menyayangi, menyintai, tetapi juga kemerdekaannya menjadi berkurang. Salah sedikit saja, kepleset sedikit saja dibully ya, didapat komentar-komentar yang negatif. Teman-teman dan sahabat, bahwa tidak dipungkiri bahwa dua seniman ini ya, yang Februari 2024 itu sedang putus cinta, Niken Salindri dan Akbar Salam, tentunya sama-sama moncer, tentunya juga sama-sama mendapat sorotan dari masyarakat. Apa yang harus saya sampaikan teman-teman dalam video saya ini? Teman-teman dan sahabat, di bulan Oktober ini ada dua peristiwa. Yang satu peristiwa dari Ki Akbar Salam dikala klarifikasi yang notabene melindungi pasang badan kepada anak buahnya, kepada teman-temannya pentas, akhirnya mendapatkan tanggapan-tanggapan negatif ya. Tetapi akhirnya menjadi reda karena memang jujur banyak penumpang gelap. Jadi kalau Agni yang sejati tentu sangat memahami ya, itu yang terjadi, penumpang gelap yang ikut intervensi, yang saling meneror, itu yang terjadi di bulan Oktober ini. Kemudian berikutnya mantan kekasihnya yaitu Niken Salindri, baru-baru ini sedang ya mendapatkan tanggapan dari warganet yang kurang bagus karena dianggap sombong. Saya sebenarnya banyak menemukan video-video teman-teman, tapi cukup narasi saja ya. Video-video saya tidak nyaman menggunakan video orang, akhirnya seperti itu. Setelah itu akhirnya Niken Salindri melakukan klarifikasi ya, mudah-mudahan klarifikasi dari sang bintang katanya, yes, pokoknya artis seniman Niken Salindri ini masyarakat menjadi paham. Masyarakat menjadi paham, akhirnya ya itu adalah sebagai dinamika dalam satu kehidupan seorang artis. Ada kalanya disanjung, ada kalanya dicintai, ada kalanya ya mendapatkan tanggapan-tanggapan yang tidak menyenangkan, karena masyarakat menganggap bahwa seorang artis itu adalah manusia super, manusia istimewa. Tetapi memang seperti itu adanya, tetapi suatu saat seniman ya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan kilap, ketelonyoran, kemudian salah ucap, itu sesuatu yang manusiawi sekali. Maka saya katakan bahwa jadi public figure itu senang, tetapi juga ada negatifnya, yaitu kemerdekaannya menjadi berkurang. Apapun yang dilakukan pasti disorot oleh warganet. Seperti itu teman-teman, kita ambil contoh ini. Ya, ayo coba Gus. Uga saka Mbak Tia Murti. Assalamualaikum Pak Tia Murti Singapura. Teman-teman, video saya ini saya liput 8 bulan yang lalu ya di Desa Ngrajek, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, seperti ini ya. Jadi itu Ardi dan Niken jika perform satu panggung ya, seperti itu.
Apa yang ingin saya sampaikan dalam video saya ini teman-teman tentu nanti ada kaitannya dengan ya hal-hal yang terjadi pada artis-artis atau seniman-seniman yang lagi moncer. Ada kalanya dicintai, ada kalanya disayangi, ada kalanya ya kepleset sedikit saja menjadi bahan pembicaraannya, yang tentunya semua akhirnya bisa diselesaikan dengan adanya satu klarifikasi. Dan itu akhirnya menjadi pelajaran. Semuanya akhirnya menjadi pelajaran. Seperti berikut ini teman-teman. Salaman sih to suwira ketemu loh. Alah mah aku salaman. Lang apa? Langsung peluk kayak lo. Lah ya. Kamu makin suwi kok makin ganteng dong. Tapi ini kok ada bentol-bentol ini apa? Jerawat. Oh jerawat. Oh kangen aku tuh. Kangen aku gak. Kangen jane. Kok jane? Kok nganggo jane? Wah, jane piye? Salim dulu. Salim dulu. Gak mau aku. Dia nyanyi. Dibawani sih, Ken, karo lungguh ora apa-apa. Kalau lungguh jejer ngono sih nek Jangan gendang. duduk, Pak. Oh, jangan duduk. Oh Iya, ya. basah. Oke, basah. Nanti sudah basah Mas Ardi tambah basah gimana? Oh ya. Napa Pak? Lagune Pak? Lha ki mau podang kuning. Ya ya ya. Kuning. Heeh. Ya. Kamu tahu podang itu apa? Pedangnya apa? Podang itu apa? Apa? Gak ngerti Kucing. aku. Kucing. Nah katanya kamu nggak tahu. Podangnya apa? Pedang itu burung. 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 Burung kuning. Ya. Kenapa kok lagunya dinamakan podang kuning? Kira-kira kenapa? Lagu kita kon kowe lho. Aku gak Kok ngerti kira-kira kok. nyapu, kira-kira nyapu tak kekrek lho. Hei. Sikilmu ora iso meneng to, Kan? Tipis ya Pak. Belet tipis. Lagu kita kon kowe lho. Aku gak Kok ngerti kira-kira kok. nyapu, kira-kira nyapu tak kekrek lho. Hei. Sikilmu ora iso meneng to, Kan? Tipis ya Pak. Belet tipis. Ayo, podang kuning. Udah. Pentas ini teman-teman ingin saya mengkaitkan dengan dikala ada satu insiden bahwa Niken Salindri dinyatakan sombong oleh fan-fannya yang ingin foto bersama. Tentunya seperti tadi bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Niken dan Arti itu semacam ingin menghibur saja, guyon-guyon saja, intermezzo saja. Tetapi dalam akhir tadi ada part dikala ya Niken Salindri melontarkan kata-kata yang rodo high ya. Malah tak kekrek. Nah, kebetulan dalangnya cerdas. Langsung dikat oleh Pak Dalang, dikatakan kowe kok tidak bisa diam toh. Niken iya mau pipis ya, Pak. Ya, seperti itu. Nah, itu pentingnya seorang dalang bahwa artis ini memang harus ada pendampingnya gitu teman-teman. Jadi hal-hal apapun bisa terjadi, bisa ketelonyoran ya. Tetapi Niken itu punya kelebihan ya, kadang-kadang meledak-ledak tetapi segera bisa mengalihkan ya. Dikala ditanya oleh Pak Kangko langsung mengatakan kebelit pipis ya Pak. Akhirnya seakan-akan apa yang dikatakan kepada Arti tadi yang rodok sarkas tadi akhirnya menjadi hilang, menjadi itu bahwa itu adalah dianggap satu guyon-guyon saja. Seperti itu yang terjadi, maka perlunya bahwa tidak single perform, tapi perform itu harus ada dampingannya. Misalnya ini karena ada dalang, langsung Pak Kangkong cut, atau misalnya di Campur Sari Mayangkara itu Mas Bambang Balowo dikeranikan ketelonyoran itu langsung di-cut dan oleh Mas Bambang dibelokkan menjadi sesuatu yang lucu-lucuan. Seperti itu yang terjadi. Kemudian misalnya Mas Akbar, Dalang Akbar, ya kan dua seniman yang ingin saya ceritakan. Dikala ada pelawak atau sinden atau bintang tamu yang mengatakan yang agak kurang pas, agak high, langsung Mas Akbar bengok, woi jongono, nah, misalnya. Nah, itu akhirnya sudah menggugurkan apa yang dikatakan tadi. Akhirnya si bintang tamunya berklarifikasi, bukan seperti itu maksudnya. Oke teman-teman, itu yang pertama saya sampaikan. Jadi saya itu
sebenarnya ingin menceritakan tentang Niken Salindri dikala ya mendapatkan ya bulian-bulian atau komentar yang negatif tentang itu ya. Akhirnya seperti itu, bahwa kalau bisa seorang seniman tuh jangan single perform, jangan perform sendiri dari segala hal. Kemudian teman-teman, saya mau berfokus pada satu peristiwa dikala Niken Salindri dikala dianggap sombong karena diajak foto selfie oleh para penggemarnya. Itu tidak ya dianggap negatif, tetapi tentunya si Bintang atau Niken Salindri punya alasan ya, punya alasan karena bermacam-macam teman-teman. Yang pertama memang suasananya siang hari. Kemudian Niken Salindri menurut klarifikasinya juga mau menyiapkan nanti malam pentas di wayang tertentu. Dan kalau dipandang yang minta itu banyak sekali, mungkin beberapa jam tidak akan cukup. Ya, seperti itu ya. Jadi namanya si fans itu, penggemar itu tidak mau tahu kadang-kadang ya. Tidak mau tahu ya. Kemudian apalagi situasi jaranan dengan wayang beda. Jadi karakteristik penonton jalanan dan wayang berbeda. Akhirnya apalagi sambil menanti jalannya itu kan miring ya. Daripada membahayakan, akhirnya jalan terus macam-macam ya, seperti itu. Intinya teman-teman, bahwa penonton, fans itu tidak akan tahu bahwa setelah ini apa yang dilakukan oleh seorang seniman ya. Makanya tadi saya katakan, seniman itu senangnya ya duitnya banyak, kemudian banyak dicintai, banyak penggemarnya, tetapi kemerdekaannya menjadi berkurang ya, tidak sebebas orang-orang biasa, seperti itu. Menjadi pelajaran perlunya antisipasi. Apapun kan mungkin tidak sadar bahwa artis itu penggemarnya banyak. Jadi insiden itu yang disayangkan harusnya. Jadi turun dari panggung menuju ke mobil itu harus didampingi. Harus didampingi sopirnya atau siapa saja. Misalnya terjadi permintaan-permintaan yang di luar batas, itu pendampingnya yang menyampaikan, jangan sekarang, besok saja. Ini karena Mbak Niken mau ada bla 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 ke susu ya, sayang jangan. Itu makanya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kalau itu saya kira masih sesuatu yang biasa karena hanya minta foto saja. Kalau yang ada yang jahil bagaimana ya? Jadi yang dikhawatirkan tuh kalau ada yang jahil, ada dua macam, karena yang memang jahil karena mungkin ada gregeten. Seperti ada contoh bahwa seorang penyanyi di atas panggung, ada yang minta salaman, akhirnya ditarik, akhirnya penyanyinya jatuh. Pernah terjadi tuh, penyanyinya jatuh, akhirnya ya kepalanya membentur pada alas daripada panggung. Seperti itu yang dijaga nih. Maka seperti Mas Akbar misalnya, kalau berangkat mesti didampingi Mbak Nani atau siapa ya pendampingnya ya. Jadi untuk menjaga nih, untuk keselamatan hal-hal tidak diinginkan. Karena kan memang banyak yang senang, tapi ya mungkin saja ada yang tidak suka ya. Seperti sering terjadi ini, Niken Salindri ini kalau dari jaranan kan dia tidak nutup tuh. Sekali turun sendirian. Kemudian banyak yang ingin foto, banyak yang ngebel, akhirnya emosi tersulut ya. Niken Salindri mengutarakan kata-kata yang ya agak kasar seperti itu, karena suasana hati, suasana perasaan seorang seniman kan tidak ada yang tahu. Bahwa seniman itu banyak yang dipikir, saya setelah ini harus prepare nanti pentas di sana, sedangkan pentas di sana ada garapan, ada pesanan, harus nyanyi lagu ini, harus perform seperti ini. Sisi lain saya belum menyiapkan, segera pulang, segera rias, segera apa saja. Lah ini fan tidak tahu. Fan tahunya bahwa seorang seniman, seorang idola itu adalah manusia super, manusia yang gak duit kesel, manusia yang selalu tersenyum saja, manusia yang siap melayani dijak foto, siap dilayani apa saja. Ini yang terjadi teman-teman. Jadi psikologi masanya seperti itu ya. Makanya akhirnya semua ada pelajarannya menurut saya. Niken Salindri apapun kan juga artis ternama di Jawa Timur ya, artis ternama di kesenian tradisional.
setiap saat berjalan dimanapun harus ada pendampingnya, entah itu ayahnya, entah itu adiknya, atau tugas khusus yang selalu mendampingi bila terjadi hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang tidak diinginkan. Semua menjadi pelajaran ya, seperti Mas Akbar selalu didampingi kemana saja, Mbak Niken tentunya juga harus didampingi. Yaitu yang terjadi kan, Niken Salidi berjalan sendiri dari panggung ke mobil itu, terus tempatnya juga naik turun ya. Akhirnya sebenarnya sudah melayani dikala pentas di foto-foto di dekat mobilnya Niken Salindri. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, bahwa ya seperti tadi, seniman atau public figure itu tentu dicita-citakan ya, duitnya banyak, banyak yang mencintai, di mana-mana terkenal, tetapi kemerdekaan menjadi berkurang. Ya, tetapi apapun harus diantisipasi, pengalaman-pengalaman itu menjadi pelajaran. Demikian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.